dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada waktu untuk menangis. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Untuk segala sesuatu ada masanya. Sungguh besar setiamu Bapa, nyata di dalam hidup kami. Saya jemput kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Sungguh besar kasih setiamu dalam hidup kami Tuhan.
janji firman-Mu berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihi Tuhan. Rumah kediaman hamba-Mu sudah dibongkar di dunia ini, tapi Engkau berjanji Engkau menyediakan tempat yang sudah Tuhan kerjakan. Bukan dikerjakan dengan tangan manusia, tapi dengan tangan Allah sendiri. Tuhan Engkau menyediakan bagi orang-orang yang percaya. Untuk itu malam hari ini, melalui ibadah penguatan iman di malam yang kedua, hamba-Mu percaya bahwa kami semua tetap berpengharapan bahwa hamba-Mu Tuhan telah menyambutnya di sana. Dan melalui jasadnya malam hari ini kami dapat beribadah dalam ibadah pengucapan syukur penguatan iman malam hari ini. Di malam yang kedua, persiapan untuk akan dikebumikan atau dimakamkan pada besok hari. Kami berdoa Tuhan tolong kami, pimpin ibadah ini mulai dari awal sampai kepada pemberitaan firman dan berakhirnya ibadah ini ada di dalam tuntunan kuasa Roh Kudus. Hamba membuka dan tabiskan ibadah ini hanya dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Setiap orang pada akhirnya akan meninggal. Jadi hamba Tuhan, saudara melihat di depan jasad seorang hamba Tuhan, saudara jangan bersedih hati. Sebab Tuhan menyediakan mahkota kehidupan bagi orang percaya. Di belakang sana, di seberang sana, Tuhan menyediakan belakang langit biru. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Langit biru ada mahkotaku, belakang langit biru sana ku rindu lihat wajahnya Yesus penuh. Langit biru di sana, belakang langit biru. Haleluya. Semua bangkit berdiri. Belakang langit biru ada mahkotamu. Belakang langit biru di sana ku rindu lihat wajahnya Yesus. Belakang langit biru di sana. Sekali lagi, belakang langit biru. Tuhan telah menyediakan mahkota bagi Bapa kekasih. Oh haleluya. Ada mahkota. Jangan bersusah hati, jangan bersedih hati. Sana ku rindu, ku lihat wajahnya Yesus penolong. Belakang langit biru di sana. Tuhan Yesus dia tidak pernah berubah. Amin. Tuhan Yesus dia tidak pernah berubah.
Haleluya. Nyanyikan pujian bagi Tuhan. Jangan bersedih hati, jangan bersusah hati, sebab Tuhan telah menyediakan mahkota bagi Bapa. Haleluya. Amin. Bertepuk tangan, eluk-elukan tanganmu di hadapan Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Saudara, semasa hidup dari Bapa yang memberikan nasihat, yang memberikan semangat. Semasa Bapa hidup, dia memberikan motivasi bagi kita cari Tuhan. Saya pernah membaca di situ, saudara adalah keluarga di dalam Tuhan. Kalau kita adalah keluarga di dalam Tuhan, wujudkan kasih Tuhan, puji Dia, sebab berharga kematian orang percaya. Haleluya. Tuhan Yesus tidak berubah. Haleluya. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Oh haleluya, 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 haleluya. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu ketemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan dan anak Allah yang pertemuan di udara. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu ketemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan dan anak Allah yang pimpin kita. Pertemuan di udara, ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu ketemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan dan anak Allah yang pimpin kita. Pertemuan di udara. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Satu kali kelak kita akan berjumpa. Bapa, Dia telah mendahului kita. Kita akan berjumpa. Haleluya.
Aku percaya kepadamu. Sebab itu kami mau mendengar sabdamu Tuhan. Ajari kami yang masih hidup untuk kami mengerti rencanamu. Ajari kami yang masih hidup untuk tahu mengucap syukur kepadamu Tuhan. Aku percaya padamu. Haleluya. Oh, percaya kepadamu. Amin. Sebab Engkau jawaban yang pasti. Kami rindu pribadimu. Ubahlah kami sesuai rencanamu. Kami percaya padamu Tuhan. Sebab Engkau jawaban yang pasti. Oh, kami rindu pribadimu. Ubahlah kami sesuai rencanamu. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu, firman-Mu Tuhan mengubah hidupku. Firman-Mu Tuhan, oh, firman-Mu Tuhan, jawaban yang pasti. Kami percaya padamu Bapa. Haleluya. Kami percaya kepadamu. Jawaban yang pasti. Oh, kami rindu pribadimu. Ubahlah aku sesuai rencana. Firman-Mu Tuhan, oh firman-Mu, firman-Mu Tuhan sanggup mengubah hidupku. Oh, firman-Mu Tuhan, beri jawabannya. Firman-Mu, firman-Mu Tuhan sanggup mengubah hidupku. Yesus, sebab hanya firman-Mu, firman-Mu Tuhan memberi jawabannya. Firman-Mu, firman-Mu, dan saya serahkan kepada hamba Tuhan dengan menyampaikan firman-Mu. hadapan jenazah hamba-Mu
Musa David Yowei MTH. Dari 0 tahun sampai pada hari kemarin, Tuhan panggil dia pulang karena dia berjerih payah membangun kerajaan-Mu di bumi ini. Dan dia sudah capek, dia sudah lelah. Dan Tuhan bilang, hambaku, aku jemput engkau untuk pulang ke rumah Bapa di sorga. Engkau menikmati hidup yang kekal, senang berglori buat kekal selama-lamanya. Dan mahkota kehidupan ditancapkan di atas kepalamu sebagai tanda jasa seorang pahlawan iman yang berjuang untuk menegakkan kebenaran, untuk memenangkan banyak jiwa bagi hormat kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Berharga orang yang mati di dalam Kristus. Hambaku, saudara kekasihku, adik pendeta Yowei, engkau senyum saat ini. Ini tubuh yang nafsani karena berasal dari tanah, dia akan dikuburkan di dalam tanah. Tapi roh yang berbicara ini sudah kembali dijemput oleh malaikat, bawa ke sorga, hidup bersama dengan Tuhan. Malam ini lewat firman-Mu kami akan dikuatkan. Kami yang masih hidup ini, firman Tuhan datang untuk kami, bukan lagi untuk pendeta Musa Yowei, tetapi untuk kami yang saat ini ada di pinggir peti jenazah ini. Berfirmanlah Tuhan, karena kami siap untuk mendengar firman-Mu. Kami sambut firman Tuhan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Saya kenal Musa Yowei ini tahun 94. Dia wakil kepala sekolah Alkitab Manokwari. Waktu itu dipimpin oleh pendeta Modi Marweri, kepala sekolah. Saya tinggal di Ransiki. Setiap hari Senin saya turun mengajar sampai hari Kamis saya pulang atau hari Rabu. Saya tinggal sama-sama dengan dia di mes guru. Ada satu kamar di sana yang dia punya anak perempuan, Irka, selalu bilang, ini bapak tua punya kamar. Jadi setiap saya turun dari Ransiki, saya tinggal di kamar itu dan mengajar. Satu kesan yang saya tidak lupa, saya masih ingat sampai hari ini. Pada tahun 2015 kami ke Amerika. Tengah malam, sudah jam, ini di Los Angeles, sekitar jam 1 malam. Saya karena keluar dari kamar hotel mau pergi bikin kopi di bawah. Dia juga pas sama, dia ketemu saya, dia bilang, pendeta, kita nak jalan kaki. Saya bilang, kemana? Kau pikir ini di Manokwari atau di Jakarta kah? Supaya kita tahu ganggan dan semua. Ini Amerika nih. Kau pun bahasa Inggris patah-patah, saya juga bahasa Inggris patah-patah. Dia bilang, kita dua jalan. Ya sudah, saya ikut dia. Kita dua jalan itu mungkin cukup jauh. Saya hitung itu mungkin kita udah jalan dari Pasirido sampai di Arfai 2. Jalan di kota besar di Los Angeles ini. Jadi saudara tahu, di sana banyak orang-orang negro. Kita udah sampai di pas di tengah-tengah orang-orang negro. Saya bilang, Pak Cik, kau lihat kita udah jalan di tengah orang-orang negro. Itu ada bersuka cita di pinggir jalan ini. Aduh, nanti sebentar dulu jawab kita udah bagaimana. Dia bilang, kau tenang, nanti udah bicara. Pak Cik yang tidur di bawah. Ya sudah, saya ikut dia karena ya saya sudah anggap dia sebagai saya punya adik. Jadi dia ajak saya ini di orang pun negara ini. Itu udah jalan. Saya bilang, sebentar kau bicara sampai kau punya bahasa Inggrisnya patah-patah, kau for saya juga bicara. Ya itu sudah baku kompak. Itu jalan. Saya bilang, pendeta, ini tunda sudah jauh, baru hotel yang tadi tunda tinggal itu, kau ada bawa? Dia bilang, saya ada bawa kartu nama. Oh yuk, terima kasih. Sudah. Kita udah jalan-jalan sampai ini sudah jam 2:30. Saya bilang, Pak Cahaya lebih baik tunda pulang sudah. Dia bilang, aku tunda ke depan sedikit lagi. Ya saya ikut saja. Tunda jalan sampai di depan, saya bilang, tunda pulang. Jadi kita udah setiap left hand taksi lewat terus. Saya bilang, kau lihat ini, dong pikir mungkin kita udah ini penjahat kaji, dong tidak stop ini.
Dia bilang, sudah kau berdoa dan kita nak stop. Ya tuna berdoa di pinggir jalan, kita stop. Pas taksi satu lewat, orang Meksiko yang stop. Dia bicara dengan kita dua bahasa Inggris. Saya bilang, kau bicara kamu. Hamba Tuhan di bawah ini. Dia bicara selesai, saya juga terus tunda kasih tunjuk kartu nama. Dia bilang, oh siap, diantar kita dua. Diantar tunda sampai di sana. Pasti depan hotel dia kasih turun kita dua. Saya bilang, Pace, besok jangan ku ajak saya lagi, karena ini kita sudah di negara orang punya ini. Tapi dia bilang, tenang, tunda kan sudah tiba dengan selamat. Jadi cerita ini sebelum saya khotbah saya sampaikan, karena saya anggap orang di bawah ini orang hebat. Iya, dia bangun gereja ini, dia panggil saya datang, dia bilang, Bapak tua aku berdiri di situ, tunda letakkan batu pertama. Ya sudah, kita beberapa orang letakkan batu pertama dengan Pak Sergius Mabuai. Selesai di sini, sudah saya dengar berita lagi dia bangun satu gereja besar lagi di Ambang Pante. Sekarang dia bangun satu lagi di Andai. Jadi puji Tuhan, orang ini Tuhan pakai dia luar biasa. Dia bangun pekerjaan Tuhan tanpa pamrih, tanpa cari nama, tanpa cari muka. Dia berjuang sungguh-sungguh. Jadi saya itu tidak kecewa. Saya waktu dengar berita saya bilang, Tuhan supaya panggil dia itu kan Tuhan suruh lihat dia capek, jadi Tuhan mau bawa dia pulang. Dia ada pahala di sorga. Puji Tuhan. Jadi Mama Ade relakan Bapak Ade pergi, dan saya percaya Tuhan pasti memberi penghiburan buat Mama Ade dan anak-anak. Apalagi dia sudah siapkan, dia punya anak dua, satu pegang di sini, satu di Andai. Dia sudah siap. Puji Tuhan. Jadi ini keluarga Lewi. Dari dia punya bapak Yowei itu orang hebat. Itu yang turun ke anaknya ini. Saya ingat Bapak Yowei itu saya masih kecil, dia selalu bawa minyak tanah dan drum-drum, minyak bensin, lalu dia bawa di biak, dia menyeberang bawa itu. Kadang-kala dia bantu orang cuma-cuma. Beliau punya bapak, Pace ini punya bapak. Saya ingat, saya masih kecil tapi saya ingat Bapak Yowei itu. Pioner. Jadi karunia itu turun ke anaknya ini. Jadi anaknya ini, dia begini tapi dia punya anak rohani banyak. Iya. Puji Tuhan. Iya, kadang-kala dia bilang sama saya begini, Bapak tua, kita dua ini yang kerja 100% dan kita dua yang sekolah betul-betul. Saya bilang, yo, kok kalau sudah dinilai begitu itu sudah. Iya, ini selalu kasih spirit buat saya. Iya, puji Tuhan. Saya memang secara manusia rasa kehilangan, tapi saya senyum karena saya tahu waktu besar siapkan tempat buat dia di surga. Haleluya, haleluya. Iya. Mari kita buka Alkitab kita. Keuntungan orang yang mati di dalam Tuhan, itu tema khotbah malam ini, khotbah penguatan iman malam ini saya sampaikan. Keuntungan orang yang mati di dalam Tuhan. Kita baca di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai 18. Bangkit berdiri semua, kita hormati firman Tuhan. Satu Tesalonika 4 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-18. Perikopnya kedatangan Tuhan. Saya baca buat kita sekalian, saudara yang punya Alkitab bisa ikuti. Kalau bisa ditayangkan di sini ya tidak apa-apa. Tapi kalau tidak kita ikuti di Alkitab dan baca. Ayat 13 dan seterusnya. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jika kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru
Dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awang menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Silakan duduk. Jadi ayat firman Tuhan malam ini menegaskan kepada kita bahwa jangan kita susah. Kalau Yesus mati dan bangkit pada hari yang ketiga, itu menandakan bahwa dia buka pintu sorga untuk kita orang percaya yang mati dalam Kristus. Kita juga akan bangkit. Bangkit untuk apa? Bangkit untuk masuk kerajaan sorga. Bangkit untuk hidup dengan Tuhan. Kenapa orang mau takut mati? Ya, orang yang tidak bertobat, orang yang tidak terima Yesus sebagai juru selamat, takut mati. Karena dia masih pikir, aduh saya mati bagaimana ini? Apalagi yang baru menikah, dia punya istri masih muda, aduh nanti saya mati baru saya punya istri bagaimana nih? Siapa nanti dia kawin baru lagi? Atau saya punya harta banyak, aduh saya nanti mati bagaimana ini? Harta-harta ini nanti siapa yang... Aduh saya punya rencana ini dan itu. Itu orang yang tidak percaya, orang yang tidak beriman, orang yang tidak punya pengharapan. Dia punya pikiran-pikiran macam-macam. Tapi kita orang yang beriman, orang yang percaya, orang yang takut Tuhan, orang yang melayani Tuhan, orang yang setia sama Tuhan, orang yang praktekkan firman Allah. Kita tidak perlu khawatir dan gentar, karena kita tahu kematian itu untuk apa? Mendekatkan kita kepada Tuhan, mendekatkan kita kepada sorga. Ayat tadi bilang dengan jelas, selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal. Paulus bilang, kamu harus tahu orang-orang yang meninggal itu ada tempatnya. Jangan kita seperti orang-orang yang tidak punya pengharapan. Begitu orang mati, waduh banyak hal-hal yang mereka buat aneh-aneh. Macam kita orang Biak, saya tidak usah bicara suku lain, suku Biak. Kalau ikut adat Yowei yang begini, kalau dia meninggal, dia ada punya harta kekayaan segala macam, perahu besar kah, piring besar kah, itu begitu besok dong kubur dia, piring besar, perahu itu dong kasih pecah semua, kasih hancur. Dong bilang, ya sudah mati dia punya harta semua ikut dia. Baru dia anak-anak dan lain masih hidup, ini kasih tinggal buat orang tuh. Itu ada orang Biak. Saya belajar sedikit ilmu antropologi. Kalau orang Toraja itu udah bisa simpan mayat lama, bisa sampai 1 tahun. Mayat tinggal dalam rumah juga tidak bau. Kenapa? Anak-anak yang tersebar di seluruh kumpul harta dulu, kumpul uang banyak dulu. Untuk beli tedong, apalagi tedong yang belang-belang. Itu mahalnya 1,2 miliar, 1,3 miliar. Bagaimana Bapak Parangan, betulkah? Saya bicara betulkah? Betul toh? Saya tanya sama kepala suku ini supaya kasih tahu kamu. Iya. Itu orang yang tidak punya pengharapan. Orang yang tidak punya iman sama Kristus. Jadi bikin macam-macam. Tapi kalau kita orang yang mati dalam Kristus, apalagi pendeta ini mati dalam pelayanan, dia mati sementara bangun gereja di Andai. Tadi Mama Ade bilang apa sama saya? Mama Ade tadi bilang apa sama saya? Dia sakit tapi dia bilang apa? Antar semen, antar besi beton, antar pasir, antar batu. Bukan untuk bangun rumah pribadi, bukan untuk bangun hotel, bukan untuk bangun usaha pribadinya, tapi untuk bangun gereja, bangun pekerjaan Tuhan. Itu pahala besar di sorga, karena bangun kerajaan Allah. Jadi Mama Ade kau tenang. Tuhan akan datang menggantikan dia sebagai suami, menguatkan Mama Ade dan anak-anak. Saya yakin. Ayat 14 bilang, karena
jika kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini ayat firman Tuhan, bukan pendapat pikiran logika saya. Ini firman Allah. Firman Allah itu ya dan amin. Karena kalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus bangkit bersama-sama. Musa Yowei almarhum sekarang tidur di peti ini. Ini tubuhnya, ini tanah. Akan dibawa ke kubur di samping gereja ini. Tapi rohnya ini sudah disambut oleh Tuhan. Iya. Saya punya guru, pendeta Michael Hanas. Dia bilang sama kita murid-muridnya, kalau saya mati, kamu tidak usah bikin peti bagus-bagus. Kamu bawa saya lempar macam di batang pisang ke dalam tanah saja, sudah kamu tutup, habis. Karena itu tanah, kembali ke tanah. Yang penting roh yang bicara ini sudah pulang ke surga. Saya punya guru, Michael Hanas bilang sama kami begitu. Tapi waktu dia mati kami tidak sempat, tidak bisa bikin begitu, kita menghormati dia. Siapa mau bawa dia buang macam batang pisang, Majas wajar kita sampai jadi pendeta-pendeta hebat baru masa mau piba buang. Tapi itu dia bicara dalam hal jasmania. Karena tubuh ini tidak berharga. Yang masuk surga ini bukan tubuh nafsani ini. Yang masuk surga itu roh yang bicara ini. Sebabnya kalau Tuhan sudah ciptakan hidung begini, ya begini sudah jangkau operasi plastik sepanjang. Tuhan suka kasih alis bagus begini itu untuk tada hujan, macam somar begini. Pokoknya cukur sampai rata baru kau bikin alis sendiri lagi. Kamu jangan bilang benar, kamu besok kawin kamu bilang kamu itu jam cukur alis. Artinya berpadanlah dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Karena Tuhan ciptakan kita itu tidak salah, tepat dan benar dan tidak salah sedikit pun. Iya. Saya ingat dong ke Israel baru Bapak Pendeta almarhum Waroi. Dia punya tas, dia kunci nomor tapi dia tidak tahu nomor lagi. Tong jalan dia lupa. Tong begitu sampai di antara mau masuk dari Israel menuju ke Israel, dari Mesir menuju ke Israel. Kita semua periksa, semua lewat, semua bagus. Pak itu punya tas begitu lewat, ting ting ting. Dan suruh dia kembali, periksa. Periksa segala macam. Dan tanya, Bapak punya tas ini tahu nomor? Dia bilang, darah Yesus saya lupa nomor. Ya terpaksa, Tuhan bilang, kita sobek. Tapi pendeta Wan datang, almarhum pendeta Wan bilang, ini orang terbaik. Ini pendeta, ini pastor. Dia tidak mungkin dalam tasnya itu simpan bom, simpan bahan peledak. Percaya saya jadi jaminan. Langsung Pak Ito Waroi bilang begini, kalau saya tahu keadaan begini saya kasih tahu kamu, saya tidak datang, saya tidak ikut. Jadi di dunia saja orang secara ketat, apalagi kita mau masuk surga, itu ketat juga. Harus hidup menurut firman Tuhan ini. Baru mati masuk surga. Tapi kalau hidup tidak sesuai dengan firman Allah, jangan mimpi masuk surga. Lihat saja terada, dari jauh kau lihat saja. Jadi pendeta Musa Yobi, dia sudah masuk surga ini. Dia punya tempat Tuhan sudah sediakan, karena Tuhan bilang apa? Aku pergi ke surga, karena ada banyak tempat di sana. Aku sediakan tempat bagimu, dan aku kembali, aku bawa engkau, supaya di mana aku ada, di situ pun kamu bersama-sama dengan aku. Itu Yesus yang bilang. Orang hebat ini. Musa Yahweh ini orang hebat. Wakil ketua MD 2 periode. Ketua FKUB Manokwari. Ketua PGGP lagi, PGPI Papua Barat. Banyak jabatan di atas dia punya pundak ini. Pak itu sudah meninggal begini, nanti banyak orang manggurebe untuk mau dapat jabatan-jabatan itu lagi. Yang tidak memenuhi syarat saja membawa diri, stop kok mandir di belakang. Ini orang yang berjasa kan dia kerja lama berjaya dapat barang-barang itu. Dia tidak jalan pintas. Iya. Puji Tuhan, kita lihat lagi satu ayat yang
lebih hebat lagi. Paulus bilang dalam Filipi. Tolong satu saudara sudah dapat baca buat kita orang. Itu ayat ayat kita ngafal di luar kepala. Filipi 1 ayat 21. Bapak Ketua Wilayah Manokwari, Warspa Wawasya. Saya bicara di bahasa Inggris buat dia. Iya. Bisa bilang haleluya? Haleluya. Dari kemuliaan buat Tuhan Yesus. Bagiku hidup dalam Kristus, mati itu untung. Musa Yahweh hidup dalam Kristus, mati dia untung. Musik kamu menyanyi lagu yang berkata, ya untungku besar. Kamu tahu lagu itu kan tidak, itu lagu-lagu dulu orang tua punya. Pak Biro organisasi, kok orang dulu jadi waktu menyanyi lagu itu. Ya untungku besar. Untung besar. Bapak kita JK Siwi pada waktu Mubes, dia bilang, saya berharap saya khotbah sampai saya punya napas putus di podium. Betul, di Palembang dia khotbah sampai dia jatuh di podium. Jangan naik motor, fly, tabrak masuk got, mati. Terus waktu pemakaman, pendeta bilang, berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan. Kau tipu. Harus tegas katakan, kasihan, wai dan celaka orang yang mati mabuk tidak akan masuk surga. Mau takut siapa? Ini firman Tuhan, kebenaran Tuhan sampaikan. Amin apa? Kau khotbah juga begitu. Iya. Kembali lagi baca ayat tadi. Ada pendeta, ada ketua wilayah, baca lagi. Iya, baca dia ulang lagi. Itu ayat itu bikin saya semangat sekali. Ayat itu bikin saya senang. Baca. Yang pendeta angkat tangan. Yang pendeta angkat tangan. Kamu sungut-sungut kah tidak waktu melayani Tuhan? Jangan sungut. Baca ayat tadi itu. Kamu berjuang dalam Tuhan, kamu mati, kamu punya untung besar. Iya. Kita bukan kerja buat majikan dunia. Kita tidak ada gaji, kita tidak ada jatah beras, kita tidak ada mobil dinas dan lain sebagainya. Iya, kadang-kadang kita jalan kaki berkilo-kilo. Naik gunung, turun gunung, berenang, pegang Alkitab sebelah, baru berenang. Karena cuma mau pergi, kita barukan Injil di sebelah. Iya. Sabar, setia, terus. Seperti pendeta Musa Yahweh di bawah. Dia setia sampai akhir hidupnya. Saya dengar waktu don mau pasang infus lagi, bilang, sudah, nanti berdoa saja Tuhan sembuhkan. Padahal orang mesti pasang infus, tapi dia bilang, sudah. Mungkin dia sudah tahu malaikat Mikael mau datang jemput dia bilang, sudah, biar sudah kamu tinggal kamu punya obat-obat, biar sudah. Puji Tuhan. Kita tidak bisa bilang macam-macam, kok salah, kenapa kau begini, tidak boleh. Itu sudah jalan hidupnya, mau apa? Mau protes apa? Kamu protes, kamu datang sekarang bisa bilang, Pak kau bangun. Tidak bisa. Jadi kita semua harus katakan, apa yang Tuhan buat itu baik dan terbaik dan teristimewa. Itu. Segala puji dan hormat, kemuliaan bagi namamu Yesus. Karena apa yang engkau buat untuk pendeta Musa Yahweh, itu yang terbaik dan itu yang istimewa.
Dia mati dalam Tuhan, keuntungan besar, mahkota kemuliaan ditancapkan di atas kepalanya karena dia seorang pahlawan. Saya kasih tahu kamu sekarang malaikat derajatnya lebih tinggi dari kita. Tapi besok lusa kita nanti sama dengan dia, kita datang ke surga. Semua malaikat berbaris dan Yesus sambut kita di muka pintu surga. Dia bilang semua malaikat berdiri menghormati pahlawan dari dunia masuk ke surga. Pendeta Musa Yahweh sementara dijejer malaikat-malaikat dan Yesus sambut dia dan dia katakan menghormati dia karena dia pahlawan. Haleluya, haleluya, haleluya. Iya. Ini yang saya mau bilang. Dia sudah mendahului kita. Dia sudah senang. Terakhir 5 hari yang lalu dia telepon saya, "Bapak tua, aku ada di mana?" Saya bilang, "Saya ada di rumah, saya mau mengajar." Kau datang kita udah makan mujair dulu. Saya bilang, "Kau tunggu nanti jam 2 baru saya datang." Dia bilang, "Oke, saya tunggu." Beliau ini selalu dapat berkat. Dia telepon saya, "Mau makan mujair ketiga?" Saya bilang, itu makanan biasa ya, tunak pergi. Ada pendeta satu di bawahnya, saya sayang dia sekali. Orang hebat ini. Terima kasih. Tuhan bisa kirim seorang anak hambai datang kerja di Manokwari dan jadi wakil ketua MD 2 periode. Selalu kalau saya lihat pacemu ketua MD tidak bisa bicara banyak-banyak, Pace yang maju dan dia bicara itu semua kelar. Iya. Musa Yahweh ini. Kadang-kala saya sendiri juga baku marah di dia. Kau stop, dia bicara terlalu panjang lebar. Kau tenang, saya bicara nasihat orang-orang itu. Tapi saya senang dia karena dia selalu hormat saya. Kalau dalam pleno-pleno, kita bicara sampai semua bicara terlalu tinggi, lalu saya juga bicara besar. Mau bicara, ya langsung bilang, sudah. Dengar apa yang Pace Manufanu bilang, kami stop, sudah daripada aja marah. Akhirnya semua tenang. Ini orang satu di bawah ini, saya senang dia sekali. Terima kasih, Tuhan kasih orang hebat ini. Nah sekarang Tuhan bawa pulang dia. Dia punya tempat, Tuhan sudah sediakan di surga. Haleluya, puji Tuhan. Saya tidak panjang lebarkan firman Tuhan, tapi saya mau katakan apa yang Tuhan buat itu baik. Musik, kita menyanyi satu pujian. Kamu cari lagu yang cocok dengan firman Tuhan yang sekarang saya sampaikan. Hidup ini adalah apa? Melayani Tuhan, jangan sia-siakan waktu yang Tuhan. Hidup ini harus jadi berkah. Kita mulai dari awal. Adalah milik Tuhan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan
kuatkan dengan firman-Mu, bahwa berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan, karena mereka akan mendapat keuntungan besar. Terima kasih Tuhan. Taruhkan firman-Mu di hati kami Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi berkat buat kami semua. Terima kasih Tuhan. Hiburkan keluarga besar Yahweh. Hiburkan Mama Ade dan anak-anak. Hiburkan jemaat yang hibur. Hiburkan jemaat Yonatan Itar. Hiburkan semua kali warga PPDI di Manokwari dan juga di Majelis Daerah Papua Barat. Terima kasih Tuhan. Biarlah besok Tuhan pada acara pemakaman nanti, kami percaya Tuhan akan ambil alih, Roh Kudus akan kerja, sehingga kami semua diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Segala puji dan sembah hormat bagi. Dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur buat firman Tuhan yang kami sudah dengar di ibadah penguatan iman malam ini. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Jangan bersedih hati. Amin. Kita akan memuliakan Tuhan dengan harta milik kepunyaan kita, dengan memberikan korban persembahan. Kita menyanyikan pujian Yesus Dombe-Dombe. Haleluya. Yesus Dombe-Dombe Damai, Rakyat Damai. Yesus Dombe-Dombe Damai, Rakyat Damai. Yesus, I
kasih setia Tuhan, kita semua masih ada. Dan Bapa dia telah mendahului kita. Jangan takut, jangan gelisah. Kita semua bangkit berdiri kembali dan kita akan menemankan ibadah ini. Sebab kasih setiamu Tuhan. Haleluya. Sebab kasih setiamu Tuhan. Amin. Sebab kasih setiamu, janjimu Tuhan melebihi segalanya. Dan ku bersyukur sebab kasih setiamu Tuhan. Sebab kasih setiamu Tuhan. Haleluya. Sebab kasih setiamu, janjimu Tuhan melebihi segalanya. Dan ku bersyukur sebab kasih setiamu Yesus Tuhan. Sebab kasih setiamu setiamu, janjimu Tuhan melebihi segalanya. Dan ku bersyukur sebab kasih setiamu. Saya kembalikan kepada majelis setiamu. Oh, sebab kasih setiamu Bapa, sebab kasih setiamu, janjimu Tuhan melebihi segalanya. Haleluya. Dan ku bersyukur, dan ku bersyukur, dan ku bersyukur. Sekali lagi katakan, dan ku bersyukur. Haleluya. Dan ku bersyukur. Haleluya. Mari kita berikan sorak-sorai haleluya bagi Tuhan kita. Haleluya, 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 haleluya. Pujian dan syukur, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepadamu Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Malam ini kami dihiburkan dan dikuatkan. Ibu Gembala bersama dengan keluarga besar, oleh pujian dan penyembahan, oleh kebenaran firman-Mu. Hanya dengan firman Tuhan ada penghiburan, kekuatan, dan sukacita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami tidak bisa mengukir dan mencatat semua yang Tuhan lakukan. Tapi dengan ucapan syukur yang naik kepadamu, disitulah kekuatan Tuhan hadir, menghiburkan dan menguatkan. Terima kasih Bapa buat ibadah malam kedua ini. Tuhan terus hadir untuk memberkati dan menguatkan. Terima kasih Tuhan buat semua yang telah hadir. Keluarga yang sudah hadir di hari ini, baik dari Jayapura, baik dari Serui. Terima kasih karena Tuhan sudah pimpin tiba dengan segala selamat. Ibadah pemakaman besok Tuhan tolong beri cuaca yang baik. Amin. Sehingga sampai jam 2 dari gereja sampai ke tempat pemakaman, hamba-Mu tubuh ini akan kembali kepada tanah. Firman-Mu sudah jelas buat kami, bahwa roh ini sudah ada di sorga. Terima kasih Tuhan, memberkati kami semua malam ini dalam ibadah penguatan yang kedua. Berkati semua pelayan-pelayan yang telah melayani Engkau. Terpujilah nama-Mu kekal untuk selamanya, atas kehadiran-Mu di malam ini ya Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kami akan mengakhiri ibadah penguatan di malam yang kedua ini dengan menerima berkat yang datang dari Tuhan. Mari saudara angkat tangan. Saudara-saudaraku yang kekasih,
marilah kita pulang ke rumah kita masing-masing dengan membawa berkat anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih yang termanis dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan oleh kekuatan kuasa Roh Kudus, kiranya menyertai, menghibur, menguatkan kita semua dan keluarga besar yang ada hari ini, besok dan seterusnya, sampai Maranatha Tuhan datang kembali, menjemput setiap anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang setia sampai akhir hidupnya. Tuhan bawa masuk dalam tempat kesenangan yang kekal, yaitu surga rumah Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa, mengucap syukur dan mengakhiri ibadah di malam ini. Haleluya, mari semua yang percaya katakan amin. Selamat malam, Tuhan memberkati. Baik Bapak Ibu, saudara sekalian, Majelis Sulaya menyampaikan kepada hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala sidang. Yang pertama, dan seluruh warga jemaat GPD yang ada di wilayah 1 Manokwari, keluarga sudah hadir pada hari ini, baik yang dari Jayapura, dari Serui, dan Tuhan sudah tibakan. Mungkin besok dari Kaimana. Dan rencana pemakaman itu hari Kamis besok jam 2 siang. Ya. Nanti dari gereja ibadah, selanjutnya tempat pemakaman ada di samping gereja ini. Majelis Sulaya menyampaikan kepada gembala-gembala sidang, menurut umat GPDI, mari kita hadir dalam melepaskan jasad dari hamba Tuhan, Bapak Pendeta Yowei, besok dalam kita memberikan penghormatan yang terakhir buat hamba Tuhan, orang tua kita. Dan juga saya sampaikan kepada gembala-gembala, besok kita lengkap dengan baju perlengkapan kita, baju dinas gereja, jas dan dasi. Dan kita gembala-gembala nanti berapa orang untuk pikul jenazah, merupakan penghormatan kita. Jadi saya berharap tidak ada gembala yang tidak datang pakai jas. Semua pakai jas. Dan kita akan mengusung jenazah dari gereja ke tempat pemakaman. Terima kasih untuk Bapak Ibu semua yang sudah hadir. Terima kasih untuk pelayan yang sudah mengatur ibadah malam ini. Terima kasih untuk Bapak Manufandu. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian, dengan harapan besok kita hadir untuk ibadah pemakaman. Mungkin untuk ibadah penghiburan nanti dengar besok. Ya, nanti berikut kita dengar besok. Tuhan memberkati kita semua. Baik, kita ada berkat yang disediakan untuk kita nikmati bersama. Bapak Pendeta Robaya berdoa untuk berkat yang ada. Mari silakan. Beni Robaya, Bapak Robaya. Segala pujian syukur hormatannya kepada Tuhan Allah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan baik dalam hidup kami. Seusai ibadah dari ibadah penguatan iman malam kedua, dan saat ini kami akan menikmati berkat secara jasmani. Tuhan berkati, kuduskan oleh kuasa firman-Mu, beri kuat baru dalam tubuh kami. Hidup ini terus kami pakai untuk melayani Tuhan. Seluruh umat-Mu yang menyediakan berkat, Tuhan memberkati. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.
Tes. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kau izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Tak Kau izinkan ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang yang mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Pasti yang terbaik. Haleluya.
berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, aku ada semuanya karena kasih, semua karena kasih. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kami hidup hanya kemurahan-Mu Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu, sama-sama katakan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, hanya padamu hatiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau baik, Engkau baik, Yesus, Engkau sangat baik. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi
kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, aku ada, semuanya karena kasih, semua karena kasih. Hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kami hidup hanya kemurahan-Mu Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu, sama-sama katakan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Engkau baik, Engkau baik, Yesus, Engkau sangat baik.